Kalau kita lihat di usoli kan mau niat sholat itu niat semua sepakat di hati. Adapun di kan sekedar mustahab. Dan itu di mazhab Syafi'i sudah diakui. Sekiranya nanti Muhammadiyah tidak menggunakan usoli itu tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan kula betakaken buku. Niki buku jimat. Sampeyan tak kandhani. Nyun sewu, ojo kaget, ojo dadi fitnah. Niki bener. Niki buku Muhammadiyah. Loh, gambar Muhammadiyah. Buku Muhammadiyah niki ajarane Mbah Yai Ahmad Dahlan sing asli. Niki terbit tahun selawe. NU niku tahun 26, niki tahun selawe. Berarti setahun sebelum NU. Pokok kiai tenanan. Bah niku NU, bah niku Muhammadiyah, pokok kiai tibake ajarane padha. Wong sumbere padha, gurune ya padha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Loh, Mbah Ya Ahmad Dahlan sholawat sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala ma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita menyimak sahabat ya statement singkat dari Kiai Marzuki Mustamar, yang mana Kiai Marzuki Mustamar ini mengatakan bahwa antara ajaran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu tidak ada perbedaan sama sekali. Mungkin jika kita meninjau ajaran Nahdlatul Ulama dulu sahabat ya, itu memang ajarannya bisa jadi sama dengan ajaran Muhammadiyah yang sampai sekarang masih berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Namun sahabat ya, realitanya sekarang ini Nahdlatul Ulama itu jauh berbeda dengan ajaran Nahdlatul Ulama yang dulu. Yang jelasnya di antara ajaran Muhammadiyah mereka tidak melakukan ritual-ritual seperti zikir berjamaah, menjaharkan usolli atau mengadakan acara ritual Maulid Nabi. Dan tentunya ajaran Muhammadiyah ini sahabat ya, itu sangatlah jauh berbeda dengan ajaran Nahdlatul Ulama yang sekarang. Dan statement Marzuki Mustamar ini sahabat ya, itu dibantah oleh seorang ustadz dari kalangan Muhammadiyah yang katanya Marzuki Mustamar ini berharap ajaran Nahdlatul Ulama sekarang itu sama dengan ajaran Muhammadiyah yang mereka jelas mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mari kita simak penjelasan dari Ustadz Muhammadiyah ini yang membantah statement Marzuki Mustamar yang mengatakan ajaran Nahdlatul Ulama itu sama dengan ajaran Muhammadiyah. Mari kita simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, beberapa kali saya menonton video dari Ustadz Marzuki Mustamar dengan berapi-api, dengan penuh semangat mengatakan bahwasanya Muhammadiyah dulu itu bukan Muhammadiyah yang sekarang. Seakan-akan mengatakan Muhammadiyah sekarang itu sudah nggak orisinil, sudah nggak asli, sudah nggak seperti pengikutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan kunut, Kiai Haji Ahmad Dahlan Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Dahlan Asy'ari dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya Muhammadiyah itu sebuah organisasi modern. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah meletakkan standar tatanan yang memang keputusan itu berdasarkan keputusan organisasi. Yang membuat Muhammadiyah sebagai organisasi modern itu ya Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Sehingga segala keputusan yang dianggap resmi di Muhammadiyah itu ya keputusan dari organisasi itu sendiri. Memang kalau kita lihat dari sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan,
seperti yang dokumen yang saya punya juga, Syafi'i, Asy'ari. Tetapi mengapa meskipun beliau ini Syafi'i Asy'ari, mengapa pada waktu itu kalangan tradisionalis menentang beliau, bahkan langgarnya sampai dibakar? Artinya memang sejak awal itu pandangan-pandangan pemikiran Haji Ahmad Dahlan itu sudah dianggap kontroversi meskipun Syafi'i Asy'ari. Karena beliau itu memberikan pencerahan-pencerahan yang mungkin berbeda dengan tradisi yang berkembang di Indonesia. Kita tahu beliau ada di Yogyakarta. Di tradisi keraton yang namanya khurafat dan lain sebagainya juga masih kental, sesajen dan lain sebagainya masih kental. Maka beliau berusaha untuk memberantas itu. Banyak di kalangan Nahdlatul Ulama, sesajen. Dari sisi ibadah beliau sebenarnya tidak berbeda dengan Syafi'i. Hanya mungkin tidak mengakomodir tradisi. Saya ambil contoh begini. Ketika sholat, katakanlah sholat azan, antara azan dan iqamah tidak menggunakan puji-pujian. Ya memang kalau kita lihat dalam kitab-kitab Syafi'iyah, takrib, syarah takrib, iqna, majmu', ya nggak ada. Nggak ada puji-pujian antara azan dan iqamat. Meskipun itu dibolehkan ya, itu hak-hak kalian lah istilahnya, yang mau pujian silahkan. Tapi Haji Ahmad Dahlan tidak melakukan itu. Kalau kita lihat di usoli kan mau niat sholat itu niat semua sepakat di hati. Ada penjelasan kan sekedar mustahab. Dan itu di mazhab Syafi'i sudah diakui. Sekiranya nanti Muhammadiyah tidak menggunakan usoli itu tidak bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Kemudian terkait zikir pada sholat. Prinsipnya kan di sholatnya setelah salam itu sudah selesai. Adapun mau zikir setelah sholat bareng-bareng, maksudnya jahar bareng-bareng, itu kan sudah hak masing-masing. Dan di dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i juga tidak ada kewajiban zikir bersama. Dan itu dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya di Mesir lama, dan saya melihat apa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga mirip yang ada di Mesir. Meskipun Mesir sebagian besar juga Syafi'i Asy'ari. Sehingga ibadahnya orang Mesir itu mirip-mirip dengan ibadahnya orang Muhammadiyah. Meskipun sekali lagi meskipun Syafi'i Asy'ari, di Mesir tidak ada puji-pujian antara adzan dan iqamat. Orang sholat dia langsung takbir tanpa menjaharkan usolli. Habis salam tidak ada zikir bersama. Kemudian kalau sholat Jumat, yang penting ada adzan, khutbah, lalu sholat, tidak ada istilahnya itu baca-baca sholat bersama, kemudian sholat sunnah bersama, qobliyah dan sebagainya. Jadi hal-hal yang demikian itu dianggap aneh bagi kalangan tradisionalis, termasuk juga tradisi-tradisi yang umum, tradisi tahlilan 7 hari, 3 hari, 40 hari, 1000 hari. Di Mesir orang meninggal ya kita takziah biasa, dan tidak ada kemudian tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari seperti yang ada di Indonesia dengan makan makanan yang mewah yang sebagainya itu. Apalagi tradisi Jawa dulu yang sampai menyembelih sapi dan lain sebagainya. Kemudian waktu kehamilan tiap 7 bulan ada ritual, kegiatan-kegiatan tertentu yang itu juga nggak ada di Mesir, dan itu juga tidak ada di fikih-fikih mazhab Syafi'i. Ahmad Dahlan melakukan itu meskipun Syafi'i Asy'ari, tapi tidak melakukan hal-hal yang memang biasa dilakukan oleh kalangan tradisionalis, makanya tetap ditentang. Dari sini sesungguhnya, andai pun orang Muhammadiyah, andai pun ada jamaah Muhammadiyah yang Syafi'i Asy'ari, tetap akan berbeda dengan saudara kita di Nahdlatul Ulama. Saya tidak menyalahkan amalan-amalan mereka, itu hak mereka, mereka punya dalil yang dapat dijadikan sebagai argumen. Tetapi kemudian perbedaan itu dijustifikasi sebagai hal yang salah atau benar, ini yang lain. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Berbeda itu biasa. Tapi tidak kemudian kita mengatakan Muhammadiyah hari ini nggak orisinil, nggak bisa. Buktinya meskipun saya kayak Ahmad Dahlan itu Asy'ari, Syafi'i, katakanlah demikian, tetap akan berbeda dengan kalangan tradisionalis dan ditentang. Apalagi kemudian menggunakan hisab. Meskipun kalau kita lihat di mazhab Syafi'i sendiri, hisab juga diakomodir. Sebagaimana pendapatnya Imam Subki, bahkan sampai mengatakan ketika ada benturan antara hisab dan ru'yah, yang didahulukan ya hisabnya.
Di kalangan madzhab Syafi'i sendiri ada qaul seperti itu gitu. Itu yang pertama. Jadi meskipun Syafi'i Asy'ari tetap Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan kalangan tradisionalis, meskipun kemudian dengan itu maka dia akan ditentang oleh banyak orang. Yang kedua bahwasanya Muhammadiyah itu secara fikih itu mempunyai Majlis Tarjih itu yang berdiri tahun 1927. Artinya akan mengakomodir berbagai pendapat, kemudian akan memilih pendapat yang dianggap paling kuat dan paling maslahat. Kalau di dalam muamalah tentu akan dilihat yang paling maslahat. Dan kecenderungan terkait dengan fikih tarjihi ini, karena fikih itu ada dua, tarjihi dan insya'i. Tarjihi itu artinya memilih pendapat yang paling kuat, sementara insya'i itu membuat ijtihad-ijtihad baru. Dan fungsi majlis tarjih itu memang ada dua itu, ijtihad tarjihi dan insya'i. Insya'i itu seperti fikih air, fikih anti korupsi, fikih agraria yang memang belum ada dibahas di dalam kitab-kitab fikih secara mendetail, yang kontekstual Indonesia. Sementara tarjih itu memilih pendapat yang paling kuat. Nah, begitulah sahabat ya, penyampaian dari Ustadz Muhammadiyah yang jelas katanya antara Nahdlatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah itu sangatlah jauh berbeda. Dan ini pengakuan dari Ustadz Muhammadiyah sendiri, beliau ini tidak ingin disamakan dengan ormasnya Nahdlatul Ulama. Dan tudingan dari Kiai Marzuki Mustamar tadi yang katanya antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu sama. Jadi jangan berharap ya, Marzuki Mustamar ini ingin menyamakan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang jelas-jelas sekarang ini Nahdlatul Ulama memang banyak sekali penyimpangan di dalam muamalah mereka. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.